Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tengah menjadi target misionaris Syiah besar-besaran. Hingga kini, banyak pengikutnya berada di berbagai wilayah Indonesia. Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI, Jalaluddin Rahmat, pernah mengatakan kisaran jumlah penganut Syiah di Indonesia. Perkiraan tertinggi 5 juta orang, tapi menurut saya sekitar 2,5 jiwa. Kata Kang Jalal. Pemeluk Syiah, kata Kang Jalal melanjutkan, sebagian besar ada di Bandung, Makassar, dan Jakarta. Selain itu, ada juga kelompok Syiah di Tegal, Jepara, Pekalongan, dan Semarang, Garut, Bondowoso, Pasuruan, dan Madura. Diperkirakan, kebanyakan dari mereka sedang melakukan takiyah dalam rangka melindungi diri dari kaum muslimin. Mereka bertakiyah dalam rangka mengelabuhi kaum muslimin, sehingga bisa menarik simpati banyak orang terhadap Syiah. Menurut Ali Muhammad As-Salabi, takiyah dalam Syiah ada 4 unsur pokok ajaran. Yang pertama, menampilkan hal yang berbeda dari apa yang ada dalam hatinya. Kedua, takiyah digunakan dalam berinteraksi dengan lawan-lawan Syiah. Ketiga, takiyah berhubungan dengan perkara agama atau keyakinan yang dianut lawan-lawan Syiah. Dan keempat, digunakan di saat berada dalam kondisi mencemaskan. Kemudian menurut Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairi di majalah Islam Internasional Kiblati, ciri-ciri pengikut Syiah sangat mudah dikenali. Kita dapat memerhatikan sejumlah ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, mengenakan songkok hitam dengan berbentuk tertentu. Tidak seperti songkok yang dikenal umumnya masyarakat Indonesia. Songkok mereka seperti songkok orang Arab, hanya saja warnanya hitam. Kedua, tidak sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat bersama jamaah, tetapi dia langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan mengira dia mengerjakan sholat sunnah, padahal dia menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Karena pengikut Syiah tidak meyakini keabsahan sholat Jumat, kecuali bersama imam yang maksum atau wakilnya. Ketiga, pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam yang dikenal kaum muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali. Keempat, pengikut Syiah jarang sholat jamaah karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu, tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu saja. Kelima, mayoritas pengikut Syiah selalu membawa at-turbah al-Husainiyah, yaitu batu atau tanah dari Karbala yang digunakan menempatkan kening ketika sujud bila mereka salat tidak di dekat orang lain. Keenam, jika Anda perhatikan caranya berwudu, maka Anda akan dapati bahwa wudunya sangat aneh, tidak seperti yang dikenal kaum muslimin. Ketujuh, Anda tidak akan mendapatkan penganut Syiah hadir dalam kajian dan ceramah Ahlus Sunnah. Kedelapan, Anda juga akan melihat penganut Syiah banyak-banyak mengingat Ahlul Bait, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain radhiyallahu an. Zikir mereka tidak lagi menyebut nama Allah, tapi menyebut nama Husain atau Fatimah atau Ahlul Bait lainnya. Kesembilan, mereka juga tidak akan menunjukkan penghormatan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman,
mayoritas sahabat radhiyallahu an, dan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10, pada bulan Ramadan, penganut Syiah tidak langsung berbuka puasa setelah azan maghrib. Dalam hal ini, Syiah berkeyakinan seperti Yahudi, yaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah nampak di langit. Dengan kata lain, mereka berbuka bila benar-benar sudah masuk waktu malam. Mereka juga tidak sholat tarawih bersama kaum muslimin karena menganggapnya sebagai bid'ah. Ke-11, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menanam dan menimbulkan fitnah antara satu kelompok kaum muslimin dengan kelompok lainnya. Sementara itu, mereka mengklaim tidak ada perselisihan antara mereka dengan Sunni. Ini tentu tidak benar. Ke-12, Anda tidak akan mendapati seorang penganut agama Syiah memegang dan membaca Al-Quran, kecuali jarang sekali. Itu pun sebagai bentuk takiyah atau kamuflase. Karena Al-Quran yang benar menurut mereka, yaitu Al-Quran yang berada di tangan Al-Mahdi yang ditunggu kedatangannya. 13. Orang Syiah tidak berpuasa pada hari Asyura. Mereka hanya menampilkan kesedihan di hari tersebut. Ke-14, mereka juga berusaha keras memengaruhi kaum wanita, khususnya para mahasiswi di perguruan tinggi atau di perkampungan, sebagai langkah awal untuk memenuhi keinginannya melakukan mut'ah dengan para wanita tersebut bila nantinya mereka menerima agama Syiah. Dan yang terakhir yaitu, orang-orang Syiah juga getol mendakwahi orang-orang tua yang memiliki anak putri, dengan harapan anak putrinya juga ikut menganut Syiah, sehingga dengan leluasa dia bisa melakukan zina mut'ah dengan wanita tersebut, baik dengan sepengetahuan ayahnya ataupun tidak. Pada hakikatnya, ketika ada seorang ayah yang menerima agama Syiah, maka para pengikut Syiah yang lain otomatis telah mendapatkan anak gadisnya untuk dimut'ah. Tentunya setelah mereka berhasil meyakinkan bolehnya mut'ah. Semua kemudahan, kelebihan, dan kesenangan terhadap syahwat ini ada dalam diri para pemuda, sehingga dengan mudah para pengikut Syiah menjerat mereka bergabung dengan agama Syiah. Ciri-ciri mereka sangatlah banyak. Sekalipun dalam kondisi Syiah minoritas, Anda sulit untuk menjumpai ciri itu karena mereka bertakiyah. Selain yang kami sebutkan tadi, masih banyak ciri lainnya, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk menjelaskan semuanya. Namun, cara yang paling praktis ialah dengan memerhatikan raut wajah. Wajah mereka merah padam jika Anda mencela Khomeini dan Sistani. Tapi bila Anda menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan Hafsah atau sahabat-sahabat lainnya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegundahan di wajahnya. Dengan hati yang terang, kaum muslimin Ahlus Sunnah dapat mengenali pengikut Syiah dari wajah hitam mereka karena tidak memiliki keberkahan. Jika Anda perhatikan wajah mereka, maka Anda akan membuktikan kebenaran penilaian ini. Dan inilah hukuman bagi siapa saja yang mencela dan menyepelekan Al-Quran dan para sahabat radhiyallahu anhu, serta para ibunda kaum muslimin, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar dari pengikut Syiah dan Allah senantiasa tetapkan iman kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin.